Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalin nama aku Anissa Nuryanti. Di sini aku mau menjelaskan tentang pengertian peluang. Jadi peluang itu adalah probabilitas kemungkinan terjadinya suatu peristiwa atau kejadian. Nah, di sini aku nggak cuma jelasin tentang peluang, tapi ada percobaan dan ruang sampel juga. Jadi percobaan merupakan proses yang menghasilkan data. Contoh dari percobaan itu ada melempar sebuah dadu, pelemparan sekeping koin, melempar dadu dan koin, dan melempar bola. Dan masih banyak lagi contoh lainnya. Kalau ruang sampel merupakan himpunan dari semua hasil yang mungkin muncul pada suatu percobaan. Nah, ruang sampel itu biasanya dinotasikan sebagai buka kurung S, sedangkan himpunan itu lambangnya kayak yang PPT yang di samping. Contoh dari ruang sampel itu gampang banget, kayak misalnya kita kan pasti sering lihat dadu ya. Setiap dadu itu kan pasti ada sisinya. Jadi ada sisi 1, sisi 2, sisi 3, sisi 4, dan sisi 5 sampai sisi 6. Nah, ruang sampelnya itu tuh sisi-sisi itu, tapi kita tinggal tambahin himpunannya aja. Nah, ruang sampel itu dibatasi tanda kurung. Banyaknya angka di dalam kurung disebut jumlah anggota ruang sampel. Angka-angka di dalam kurung disebutnya itu titik sampel. Nah, biasanya kalau misalnya kita mau tahu jumlah anggota ruang sampelnya, itu kita biasanya pakai N bawah kurung S tutup kurung, baru kayak misalnya 6. Kalau misalnya koin itu kan 2, berarti N buka kurung S sama dengan 2. Terus contoh soalnya itu ada pada pelemparan sebuah dadu dan sebuah uang logam sekaligus. Nah, A ruang sampel dan banyaknya anggota ruang sampel dan titik sampel. Nah, jadi kalau mau ngerjain ruang sampel itu yang lebih gampang, kita itu buat tabel dulu kayak di samping. Kalau misalnya yang tiduran itu kan sampai 6, itu berarti buat dadu. Kalau yang ke bawah itu buat koin karena itu AG. Nah, itu tuh tergantung soalnya. Misalnya koinnya itu ada 2, 1 dadu, berarti AG-nya tuh ada 2. Nah, selanjutnya itu kita tinggal isi kolomnya. Jadi kayak A,1, A,2 sampai A,6. Kalau G juga sama, G,1 sampai G,6. Pokoknya kayak di samping. Nah, banyak anggota ruang sampelnya itu tuh kita tinggal hitung aja yang ada di dalam kurung. Biasanya kita tulis dulu kan nih S, himpunan, buka kurung, A,1 tutup kurung, terus sampai buka kurung G,6 tutup kurung. Nah, banyak anggota ruang sampelnya itu kita tulis lagi N, buka kurung S. Saya Dinda Puspa akan menjelaskan mengenai peluang frekuensi harapan. Apa sih frekuensi harapan itu? Frekuensi harapan adalah banyaknya kejadian A yang diharapkan dalam beberapa kali percobaan. Nah, untuk rumusnya sendiri yaitu FH kurung A sama dengan N dikali P kurung A. FH kurung A adalah frekuensi harapan A, N adalah banyak percobaan, dan P kurung A adalah peluang kejadian A. Kita lanjut, saya akan membahas salah satu contoh soalnya. 2 buah dadu dilempar bersama sebanyak 72 kali. Frekuensi harapan munculnya mata dadu berjumlah 8 adalah A sama dengan kejadian munculnya mata dadu berjumlah 8. A sama dengan kurung 2,6, kurung 3,5, kurung 4,4, kurung 5,3, kurung 6,2. Kenapa tidak dimulai dari angka 1? Karena jumlah mata dadu ada 6. Dimulai dari angka 1 otomatis ditambah dengan angka 7. Sedangkan angka 7 itu melebihi dari angka 6. Kemudian di sini kita cari N kurung A-nya sama dengan 5. Ini diambil dari yang tadi sudah saya urutkan. N kurung S sama dengan 36. 36 diambil dari 2 buah dadu, masing-masing dadu mempunyai 6 mata dadu. Jadi 6 dikali ke 6 sama dengan 36. Setelah semua sudah ditemukan, kita masukkan ke dalam rumus. P kurung A sama dengan N kurung A per N kurung S sama dengan 5/36. Dan masukkan ke dalam rumus yang terakhir, yaitu frekuensi harapan FH kurung A sama dengan N dikali P kurung A sama dengan 72 dikali 5/36. 72-nya dicoret dengan 36, hasilnya menjadi 2. Lalu angka 2 dikalikan dengan angka 5 menghasilkan 10/1. Jadi, suatu peluang kejadian adalah yang pertama kita mencari tahu itu peluang itu apa.
peluang atau probabilitas merupakan harga angka yang menunjukkan seberapa besar suatu peristiwa atau kejadian yang akan terjadi. Oke. Di sini ada kejadian dua peluang. Yang pertama itu 0 dan 1. Peluang kejadian 0 di antara 0 dan 1. Jadi kalau peluang kejadian 0 itu tidak mungkin terjadi. Kalau misalnya peluang kejadian yang 1 itu pasti akan terjadi. Lanjut kita ke rumus dan contoh soalnya. Ini dia rumusnya. Kita lanjut ke contoh soalnya. Sebuah huruf dipilih secara acak dari huruf-huruf pada kata kereta. Peluang terpilih huruf E adalah, oke, mari kita diketahui itu NA-nya 2. Oh, ini diketahuinya NA-nya ini 2. Lanjut. Diketahui di situ NA-nya atau banyaknya anggota itu yaitu E. Kereta kan E itu ada 2. Jadinya E-nya itu 2, kita tulis 2. Untuk NA-nya yaitu banyaknya anggota A, kita tulis di situ 2 untuk diketahui. Itu yang pertama yang diketahuinya. Yang kedua ada NS-nya atau banyaknya anggota S. Jadi 6. Kenapa 6? Dari kereta K E R E T A ada 6. 6 ya, ada 6. Kita tulis NS-nya atau banyak anggotanya 6. Lalu kita langsung jawab penyelesaiannya, yaitu masukin aja rumusnya PA sama dengan NA per NS. Terus sama dengan 2 dibagi 6 yang tadi, terus sama dengan hasilnya 1/3. Itulah contoh soal dari peluang suatu kejadian. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya Ratu Zerbalkis akan memberikan penjelasan mengenai peluang majemuk. Nah, di peluang majemuk ada 2 jenis peluang majemuk, yaitu peluang saling lepas dan peluang tidak saling lepas. Untuk penjelasan pertama, saya akan menjelaskan peluang majemuk saling lepas. Peluang majemuk saling lepas menggunakan cara P dalam kurung AUB tutup kurung sama dengan P dalam kurung kejadian A tutup kurung ditambah P dalam kurung kejadian B tutup kurung. Kemudian di sini ada contoh peluang majemuk saling lepas. Sebuah dadu dilempar sekali. Tentukan peluang munculan yang angka ganjil atau genap. Gimana caranya? Mari mengetahui. Nah, di soal dijelaskan sebuah dadu. Jadi objek yang kita gunakan adalah dadu. Dadu memiliki 6 angka. Maka N dalam kurung S tutup kurung S adalah 6. Dikarenakan sebuah dadu atau kita artikan satu dadu yang memiliki 6 angka setiap satu dadu. Kemudian kejadian A kita ambil dari angka ganjil. Dari angka 1 sampai 6 bisa kita ketahui bahwa angka ganjil hanyalah 1, 3, dan 5. Maka bisa kita tahu bahwa jumlah kejadian A-nya adalah 3. Mengapa 3? Dikarenakan adalah 3 hasil dari ganjil yang kita dapatkan. Setelah kita mengetahui kejadian A, kita cari kejadian B. Di sini kita tahu bahwa kejadian B mencari angka genap. Angka genap dari 6 terdiri dari 2, 4, 6. Maka jumlah kejadian B adalah 3. Setelah mengetahui kejadian keduanya, kita bisa masukkan rumus peluang majemuk saling lepas. Untuk mempermudah bagian P dalam kejadian A, kita bisa menghitung di dalamnya. Jumlah kejadian A dibagi banyaknya ruang sampel, lalu ditambah dengan peluang kejadian B, sama juga kita masukkan rumus mencari peluang kejadian B. Mirip-mirip ya seperti ini. Kita masukkan saja angka-angka yang sudah kita temukan tadi sesuai dengan simbolnya, maka hasilnya adalah 1. Seperti ini. Lanjut ke peluang kejadian saling lepas. Di contoh soal majemuk saling lepas, saya menggunakan kartu remi sebagai objek contohnya. Dalam kartu remi, kita membagikan setiap kartu di tiap 13 gambar berbeda. Dalam kartu remi terdapat 4 jenis kartu dengan simbol yang berbeda-beda. Ada 2 jenis kartu berwarna merah dan ada 2 jenis kartu berwarna hitam. Kita bisa ketahui kejadian A di sini adalah terambil kartu king dan kejadian B di saat kartu berwarna hitam. Jumlah kejadian A ada 4. Bisa kita lihat ada 4 kartu
king, sedangkan kartu berwarna hitam memiliki dua jenis yang setiap jenis mempunyai 13 kartu. Karena kartu hitam memiliki dua jenis, maka 13 dikali 2, sehingga menghasilkan jumlah kejadian B adalah 26. Lalu kita cari, untuk mencari bagian A U B, kita lihat apa persamaan dari keduanya. Dapat kita lihat di sini terdapat kartu king berwarna hitam di dua jenis kartu hitam, maka jumlah persamaan antara keduanya ada 2. Nah, setelah mengetahui persamaan antara keduanya, kita menghitung jumlah ruang sampel dengan hasil 13 kartu remi dengan 4 jenis yang berbeda. Jadi kita kalikan 13 dikali 4 hasilnya 52. Setelah mengetahui bagian rumus kita, masukkan tiap rumus peluang kejadian tidak saling melepas. Setelah memasukkan rumus kita masukkan hasil yang sudah kita cari. Kemudian kita sederhanakan. Seperti ini, jika bisa disederhanakan, hasilnya jadi 7/3. Terima kasih. Jika mohon kurang jelas, bisa dikulangi lagi atau dipahami lagi atau beritahu saya, atau bisa kita belajar bersama-sama. Terima kasih. Masuk ke materi selanjutnya, yaitu adalah peluang komplement yang akan dibawakan oleh saya sendiri, yaitu Zahra Limpang. Jadi, peluang komplement adalah komplement suatu kejadian A yang terjadi sama artinya dengan kejadian A tidak terjadi. Bila PA adalah peluang kejadian A dan PA komplement adalah peluang kejadian bukan A, maka berlaku hubungan PA plus PA komplement sama dengan 1, sehingga peluang komplement suatu kejadian dapat dituliskan PA komplement sama dengan 1 dikurang PA. Masuk ke contoh soal. Di sini saya mengambil contoh, yaitu dua buah dadu yang dilemparkan bersama. Pertanyaannya, tentukan peluang muncul mata dadu yang jumlahnya lebih dari 4. Masuk ke penyelesaian. Di sini A sama dengan kejadian munculnya mata dadu yang jumlahnya tidak lebih dari 4. Kenapa tidak lebih dari 4? Karena biar lebih gampang aja. Jadi A sama dengan 1,1, 1,2, 1,3, 2,1, 2,2, 3,1. NA sama dengan 6, NS sama dengan 6 pangkat 2, yaitu 36, dirumuskan seperti ini. PA sama dengan NA per NS sama dengan 6/36 sama dengan 1/6. Selanjutnya masuk ke peluang muncul mata dadu yang jumlahnya lebih dari 4. PA komplement sama dengan 1 dikurang PA sama